Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanda Aditya Ajis, dosen tetap di Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas 11 April Sumedang. Mata kuliah yang saya ampu yaitu pembelajaran IPS untuk anak usia dini dengan mata kuliah MKK 2014629 dengan bobot 3 SKS pada semester 6. Mata kuliah pembelajaran IPS untuk anak usia dini mengkaji dan membahas tentang hakikat dan karakteristik pendidikan IPS, tujuan IPS, konsep IPS di Indonesia, konten atau materi IPS pada anak usia dini. Pembelajaran IPS sebagai pendidikan nilai pada anak usia dini, strategi pembelajaran di PAUD, keterampilan sosial anak, pendidikan anak usia dini, karakteristik keterampilan sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, melatih keterampilan sosial bagi anak usia dini, lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar bagi anak usia dini, proses pembelajaran keterampilan sosial bagi anak usia dini, serta yang terakhir yaitu pengukuran perilaku sosial pada anak usia dini. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan materi, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Pada mata kuliah ini, nilai kumulatif mahasiswa terdiri dari gabungan antara nilai UTS, UAS, tugas, dan absensi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah proyek dan case method dengan tujuan agar mahasiswa bisa menselaraskan antara teori dan permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai sosial anak usia. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai pendidikan nilai pada anak usia dini. Pengalaman belajar mahasiswa diharapkan agar mahasiswa diberi kesempatan setiap perwakilan kelompok untuk mempertajam materi melalui berbagai pertanyaan. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat membuat kesimpulan berdasarkan materi, serta mahasiswa diberi kesempatan untuk membagi kelompoknya serta materi presentasi untuk pertemuan selanjutnya. Adapun penilaian kriteria dan bentuk yaitu ketetapan, kesesuaian, ketelitian, dan ketajaman mengolah dan menganalisis data serta studi kasus dalam menyampaikan sebuah informasi yang telah ditelaah sendiri baik itu secara kelompok atau secara individual. Video pembelajaran ini ditujukan untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar untuk hari ini? Berarti ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-10 kan? Ya. Oke, pertemuan ke-10. Sebelum kita melanjutkan ke materi, hari ini saya mau absen terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada rekan-rekan yang hari ini tidak hadir atau misalnya ada keperluan yang lain yang disebutkan namanya, boleh angkat tangan. Oke. Hilmi Salamatus Sa'diyah hadir. Berarti yang tidak hadir cuma 1 orang kan? Ya. Alhamdulillah. Ya. Ada kata-kata untuk hari ini tidak? Semangat. Oh, katanya dari Ibu Pipit ada kata-kata untuk hari ini. Boleh Bu, Mangga, silakan. Tetaplah menjadi baik meskipun kita diperlakukan tidak baik. Buat tagline dari Bu Pipit katanya kita harus berbuat baik walaupun kita tidak diperlukan dengan baik. Ya, untuk hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mengawali pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, diberi kelancaran, diberi keselamatan, ibu-ibu pulang kembali dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Mangga berdoa dalam hati masing-masing, dipersilakan. Amin. Selesai. Ya, ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas materi mengenai apa? Pendidikan nilai. Oke. Ada yang masih ingat tidak minggu yang lalu secara kesimpulannya pendidikan nilai itu apa? Mengenai apa? Bu Endah, Mangga boleh. Pendidikan nilai itu yang kalau dijelaskan itu merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengajarkan atau untuk mengembangkan nilai-nilai moral,
etika ataupun sosial pada anak usia dini. Mereka itu lebih mengenal tentang pendidikan moral yang baik dan buruk. Sebetulnya pendidikan moral itu tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga sebagai pembentukan nilai karakter melalui pengalaman atau pembiasaan kepada anak usia dini. Oke, tepuk tangan untuk ya. Itu pendidikan nilai 1 ya, dan itu berlanjut pada hari ini mengenai pendidikan nilai yang kedua. Oke. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan atau misalnya membuat perjanjian, ibu-ibu dibagi berapa? 5 kelompok ya? 5 kelompok. Oke, gitu kan. Nanti mungkin Ibu setelah menjelaskan materi kelompok 1 dan kelompok 2 boleh maju ke depan untuk presentasi. Kita lanjut ke materi hari ini. Keterampilan sosial tidak jauh atau misalnya pasti akan berhubungan dengan karakter. Ya, mungkin tidak hanya keterampilan sosial, Bu, keterampilan yang lain pun pasti akan berhubungan dengan karakter. Kenapa karakter? Ya, karena kita kemana-mana pun pasti akan membawa karakter pada diri kita. Kita tidak bisa lepas, Bu. Ibu mau kemana, ke pasar, mau ke sekolah, atau kemana pun, pasti Ibu akan berhubungan dengan karakter diri Ibu. Ya, seperti itu. Yang tidak paham, mangga boleh dibaca kembali ya, Bu ya. Di sini dijelaskan bahwa ternyata karakter itu merupakan implementasi dari nilai-nilai perilaku. Kalaupun misalnya Ibu, saya hari ini akan membawa patri saya misalnya dengan bahasa saja. Apakah bahasa hanya sekedar perilaku? Tidak kan? Pasti ada komponen-komponen yang lain. Misalnya Ibu, saya mah sekarang mau berbuat baik, tapi hanya dalam bentuk pikiran saja. Karakter bukan? Berarti kesimpulannya apa, Bu? Jadi kalau karakter itu harus ada kesinambungan dengan ucapkan atau niat kita dengan apa yang kita lakukan. Berarti tidak bisa disebutkan karakter kalau hanya mempunyai satu komponen saja. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Cukup? Cukup. Oke. Faktor keluarga. Ada yang mau baca? Boleh? Status keluarga ini akan mempengaruhi proses sosialnya, seperti bagaimana harus berperan ketika menjadi seorang anak, ketika menjadi seorang kakak, dan ketika menjadi seorang anak. Juga ada hubungan keluarga, stabilitas hubungan, kondisi ekonomi keluarga, pola asuh, sikap dan kebiasaan orang tua, kebiasaan orang tua juga akan menurun kepada anak. Ya. Faktor di keluarga ternyata bisa mempengaruhi mengenai pengembangan keterampilan sosial anak usia dini ya. Yang pertama yaitu status di keluarga. Di sini rata-ratanya statusnya sebagai kakak atau adik? Sebagai anak. Ya, ada yang posisi statusnya sebagai kakak, ada yang posisi statusnya sebagai adik. Kalau menurut rekan-rekan, posisi sebagai kakak atau adik apakah berpengaruh terhadap status sosial ibu-ibu di keluarga? Kalau kakak biasanya dijadikan atau misalnya dibentuk menjadi sosok yang seperti apa? Ya, harus mandiri, jadikan sebagai contoh atau teladan. Biasanya mentalnya lebih kuat dibandingkan dengan adik-adik yang lain. Lebih pemberani katanya. Kalau adik biasanya bagaimana, Bu? Biasanya dimanja. Ya. Ya. Tadi kan ada perbandingan ya antara status sang kakak dengan sang adik gitu kan. Kalau kakak misalnya menjadikan pribadinya lebih kuat, lebih lebih dibentuk menjadi seorang yang teladan ya, Bu ya. Kalau misalnya adik biasanya ditentukan menjadi kayaknya lebih sayang ke adik deh gitu. Nah gitu. Sadar atau tidak sadar, orang tua yang mempunyai atau misalnya membandingkan antara sang kakak dengan sang adik, akhirnya akan tumbuhlah kecemburuan. Mama kunaon sih ngabela si adik gitu kan. Atau misalnya atau apalah gitu kan. Nah nanti ini akan berpengaruh terhadap pribadi sang kakak atau sang adik di luaran sana. Karena apa? Karena ketika di luar rumah gitu kan, sang adik atau sang kakak misalnya, kalau pribadinya yang berbeda gitu kan, akan menjadi banyak backupan. Apa-apa mama, apa-apa orang tua. Tapi ketika di luar rumah gitu kan, sang adik atau sang kakak akan mencari mentalnya sendiri, Bu. Yang kedua, keutuhan keluarga. Tapi saya yakin di sini anggota keluarganya Ibu berada pada posisi yang harmonis kan? Kayak tidak meyakinkan jawabnya. Yakin. Oke. Tidak terlalu.
Ya, saya yakin, bukan yakin ya, mungkin kita ini pengharapan yang baik ya Bu ya, ke bagaimanapun kondisi keluarga kita berharapnya semuanya utuh. Ya, karena apa Bu? Karena keutuhan ternyata bisa menentukan keharmonisan atau misalnya perasaan seorang anak. Percaya atau tidak, Ibu nanti bisa buka studi sosial di lingkungan masyarakat ya. Ibu bandingkan anak-anak yang maaf ya secara pasangan orang tuanya tidak utuh dengan anak-anak yang utuh, walaupun tidak menjamin anak yang mempunyai orang tua yang utuh pun mungkin perasaannya akan harmonis, tidak menjamin. Nah tapi setidaknya itu akan menjadi berdampak anak-anak di lingkungan sosialnya, keutuhan keluarga. Yang ketiga adalah stabilitas hubungan. Kumaha cenah, yang seperti apa stabilitas hubungan? Komunikasi yang lancar mungkin karena ada keluarga yang utuh tapi komunikasinya tidak lancar, atau seperti orang tua yang sibuk menekan kepada anak gitu, jadi si anak itu berkomunikasi dengan orang itu takut gitu. Seperti itu, jadi itu bisa mempengaruhi kurang harmonis lah sebut gitu kan. Stabilitas hubungan itu sepertinya kalaupun ada sesuatu yang mengganjal ya bicarakan, atau misalnya kita pun sesama pasangan kalaupun ada sesuatu yang tidak enak jangan dibentak di depan anak, atau misalnya ada yang perlu dikomitmenkan atau dibicarakan, usahakan permasalahan orang tua tidak dibuka atau di show up di hadapan anak gitu kan, supaya apa? Supaya kehidupan kita ya tetap stabil gitu kan, walaupun pada dasarnya mungkin pasang surut ya Bu ya, emosi kita pasang surut gitu kan, ada yang memang ya, ada yang pagi-pagi kitanya bahagia tiba-tiba siangnya berantem, bertengkar gitu kan, hingga akhirnya berpikir ini saya harus mengambil tindakan yang kemana, apakah ke ayah atau ke ibu gitu kan, anaknya akan menjadi bingung gitu kan. Makanya kita usahakan di keluarga kita punya stabilitas yang baik ya, mungkin bukan hanya kita sebagai orang tua Bu gitu kan, lingkungan-lingkungan yang paling luar juga kayak kakek, neneknya, atau misalnya orang-orang lain pun harus mempunyai stabilitas hubungan yang baik. Terus yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi keluarga. Nah gitu Bu, mungkin ini yang paling krusial ya Bu ya, karena kita tidak bisa tidak bisa mempengaruhi kita kan. Kalau misalnya ini bisa dijadikan pengaruhnya ke kepercayaan diri anak gitu kan. Misalnya ketika ada anak yang tidak percaya diri berada atau misalnya lahir dari lingkungan ekonomi keluarga yang agak terbatas atau misalnya menengah ke bawah gitu kan, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kepercayaan diri anak. Misalnya yang lain ke sekolahnya pakai motor, aku mah cuma jalan kaki gitu kan. Nah, anak-anak akan menjadi apa Bu? Minder, betul, tidak percaya diri, tidak mau bergaul dengan anak-anak yang lain. Karena apa? Karena dia merasa bahwa circle saya tuh bukan di kelompok itu bukan circle saya, karena kita berbeda jauh gitu. Nah kayak gitu. Terus selanjutnya adalah pola asuh. Ibu ada yang masih ingat pola asuh? Ada apa aja Bu? Permisif, otoriter, demokratis, dan permisif. Menurut ibu-ibu pola asuh yang cocok dan pas diterapkan yang mana? Demokratis. Ada yang bilang permisif, nggak apa-apa. Oke. Terus yang keenam adalah sikap dan kebiasaan orang tua. Ibu dari bangun tidur sampai ibu tidur lagi, anak akan merekam apapun pekerjaan ibu, apapun yang ibu lakukan. Ibu ngebentak anak akan direkam. Ibu membandingkan anak akan direkam. Ibu mencemooh anak akan direkam. Berarti hasil dari apa yang kita lakukan atau sampaikan ke anak ya, itu hasilnya anak. Kita menerapkan merah ya, hasilnya pun akan merah. Kita menerapkan putih, hasilnya pun akan putih. Ini adalah beberapa contoh hal-hal yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak di faktor keluarga. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Cukup? Lanjut lagi ke materi yang selanjutnya ya, gitu kan. Ini poin yang kedua, ada faktor di luar rumah. Kalau tadi kan di dalam ya. Kalau sekarang adalah faktor di luar rumah. Ibu-ibu lebih condong atau lebih percaya atau lebih setuju lah anak-anak ibu berada banyak di dalam rumah atau di luar rumah? Harus seimbang. Dengan alasan kenapa anak-anak itu secara sosialisasinya harus seimbang? Boleh. Harus seimbang antara di luar dan di rumah itu, karena kalau di dalam rumah anak juga bisa nantinya akan merasa bahwa sesuatu yang dia miliki itu adalah milik dia. Karena orang tua sama orang lain dikasih. Tapi kalau
Dan di luar dia punya tantangan, dia harus atau berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, misalnya berebut mainan atau apapun. Nah itu bisa didapat oleh anak itu ya di luar rumah. Jadi harus ada keseimbangan antara di luar dan di dalam rumah. Yang dilihat, yang penting dilihat adalah di luar rumah itu seperti apa lingkungannya. Nah, itu pun kalau yang di dalam rumah sebetulnya yang saya lama di dalam rumah itu tidak menjamin anak itu akan memiliki karakter yang baik gitu kalau dari pola orang tua yang salah juga. Iya. Poin yang pertama yaitu anak belajar beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang berbeda gitu kan. Nanti ibu bandingkan anak-anak belajar di lingkungan ibu, lingkungan terdekat dengan anak-anak belajar di sekolah misalnya. Nanti apakah ada perbedaan atau tidak gitu kan. Nanti ibu bandingkan apakah lebih banyak negatif atau positifnya gitu ya. Terus yang kedua adalah mengelola stres dan kepercayaan diri. Ibu bayangkan atau misalnya lihat anak gitu kan, ketika di rumahnya agak rungsing atau misalnya ada permasalahan nangis terus menerus gitu kan, ketika ibu ajak keluar rumah bermain dengan rekan-rekannya, apa yang akan terjadi Bu? Senang ya, kayak mencas lagi energinya gitu kan. Yang awalnya 0% akhirnya ketika bertemu dengan teman-temannya, wah bahagia kembali, energinya serasa terisi gitu. Nah gitu. Terus kepercayaan diri Bu. Ya, secara tidak langsung ternyata anak-anak yang lain tuh membangun energi atau misalnya kepercayaan diri anak gitu kan. Hayo main bareng, hayo kesini bareng, hayo kemana lah gitu kan. Akhirnya anak yang awalnya pendiam karena ada tarikan dari rekan-rekannya akhirnya terbangun kepercayaan diri itu gitu ya. Terus yang ketiga adalah melatih menyelesaikan masalah. Biasanya apa yang akan menjadi permasalahan pada diri anak Bu? Biasanya yang biasanya terjadi di lapangan, permasalahan apa yang sering terjadi? Berantem, rebutan, terus apa lagi? Ada bully, terus apa lagi Bu? Selebihnya berantem, rebutan ya, bully biasanya. Nah, bagaimana caranya anak bisa membangun kepercayaan dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada permasalahan di luar tuh nggak harus pulang ke rumah mama atau papa atau siapalah gitu kan. Akhirnya anak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu ya. Terus yang keempat adalah mendorong anak untuk berolahraga gitu kan. Ibu mungkin bisa membandingkan atau membedakan pola main anak perempuan dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki biasanya seperti apa? Lebih ke fisik. Laras. Kalau misalnya anak laki-laki itu lebih ke fisik dan pasti mengeluarkan energi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Tapi anak perempuan juga pasti ada olahraganya Bu gitu kan. Kayak misalnya kayak BP-BP-an atau misalnya ya kayak bekel atau misalnya apapun gitu kan sebetulnya sama olahraga. Tapi mungkin energi yang dikeluarkannya tidak banyak dibandingkan dengan anak laki-laki, betul. Yang kelima adalah kreativitas dan imajinasi gitu. Ibu ada nggak anak-anak yang sekarang masih bermain tanah-tanah? Dibikin rumah, dibikin menara, kayak dibikin makanan surabi-surabian katanya. Ada yang kayak gitu? Ada. Kalau orang lain yang tidak paham gitu kan, kenapa sih cuma main seperti itu gitu kan. Tapi kalau insya Allah kita yang paham ya Bu, sebetulnya anak sedang mengadu imajinasi dan kreativitasnya gitu ya. Ya, hanya seonggok tanah, bagaimana caranya bisa jadi menara? Dari seonggok tanah, bagaimana caranya? Ya, bagaimanapun medianya atau misalnya dari apapun medianya, sebetulnya kita bisa mengembangkan anak atau misalnya mengimplementasikan kreativitas dan inovasi ya. Banyak Bu kreativitas, inovasi, ide, imajinasi semuanya bisa kita kembangkan untuk anak. Ya, kita lanjut ke poin yang ketiga ya Bu ya, faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Sekarang faktor yang paling urgen hasil dari anak-anak bermain di luar rumah apa biasanya? Bahasa. Terus apa lagi Bu selain bahasa? Bully? Bisa. Bully bisa gitu kan. Nah, berarti yang sering terjadi itu adalah bully untuk anak-anak gitu kan. Karena biasanya bully itu berdampaknya sangat luar biasa Bu gitu kan. Anak ketika dibully tidak mau keluar rumah, anak ketika dibully jadi pendiam, ketika dibully jadi murung ya Bu ya gitu. Nah, biasanya yang sering terjadi atau yang sering di show up ke media atau dimanapun ya Bu ya, biasanya bully mengenai berbentuk apa Bu?
Verbal, terus fisik, terus secara psikologis. Ya, kita lanjut materi selanjutnya. Ada lagi yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Ada? Boleh. Oke. Selanjutnya ada pembelajaran di kelas sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan bagaimana bersikap seorang remaja atau pelajar. Pembelajaran idealnya tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga harus menekankan proses pengembangan afektif beserta didik. Pendidikan nilai bukan hanya tugas guru agama dan pendidikan kewarganegaraan, tetapi semua bidang studi memiliki tanggung jawab yang sama. Ya, betul ya Bu ya, gitu kan. Masalahnya bagaimana dengan orang tua yang terlalu memfokuskan anak untuk pintar secara kognitif? Apakah relate dengan kehidupan sekarang? Ya, menurut Ibu setuju nggak? Tidak. Misalnya anak-anaknya satu minggu punya jadwal les apa, dibandingkan dengan afektif. Kalau afektif itu kan kepada sikap ya Bu ya. Lalu tugas atau tanggung jawab siapa kita memberikan kontribusi yang baik terhadap afektif anak? Semua gitu kan, bukan hanya pada guru mata pelajaran aja ya Bu ya gitu kan. Kita pun sebagai guru, sebagai pendidik atau sebagai orang tua pun gitu kan punya kewajiban yang penuh terhadap pembentukan atau karakter afektif anak gitu ya, seperti itu. Selain yang terakhir ya Bu ya gitu kan. Kalau kita memberikan pengalaman yang positif terhadap anak, kitanya bahagia, orang tuanya bahagia, fondasinya kuat gitu kan. Kita pun hasil dari pengalaman anak pun akan bahagia, akan positif gitu kan. Kesepakatan minggu yang lalu, hari ini adalah presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 yang maju kan? Iya gitu kan. Mangga nanti dikasih waktu kurang lebih setengah jam atau 15 menit untuk satu kelompok. Mangga sekarang Ibu duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya. Yang saya hormati Ibu Walanda, adik-adik MPD dan teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bintulani, lalu ada Ibu Menteri Rahmani dan teman saya berarti ada Teten Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kami, yaitu mengenai pembuatan media pembelajaran, video pembelajaran dengan berjudul kita sama-sama. Teman-teman saya dapat hasil kerja sama kami, yaitu tentang video pelajaran kita sama-sama. Yang di dalamnya itu menceritakan bahwa kita laki dan perempuan itu sama memiliki hak yang sama. Lalu di dalam ceritanya itu ada kata maaf, tolong, lalu ada menjaga kebersihan. Teman, kalau aku namanya Tommy dan aku Jepang datang di sini. Teman-teman, apakah ada pertanyaan atau masukan dari video yang telah ditampilkan oleh kelompok 1? Baik, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, dari video yang telah ditonton barusan, apa hambatan atau kesulitan dari kelompok 1 dalam pembuatan video tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah. Di sini saya Tita Irawati akan menjawab pertanyaannya, yaitu apa hambatan atau kesulitan dalam pembuatan video. Nah, di sini ada 4 hambatan atau kesulitan dalam pembuatan video. Yang pertama yaitu tokoh yang agak sulit untuk disinkronkan, perencanaan yang kurang matang tanpa skrip atau storyboard yang kurang jelas. Nah, yang kedua yaitu pengeditan yang berulang-ulang atau voice over. Baik, kesimpulannya Bu, dari kelompok kami, video pembuatan kelompok kami ini dibuat
adalah dalam pembentukan karakter pada anak. Karena karakter itu merupakan suatu pondasi. Nah, di mana dalam video ini dibuat atau dikemas lebih menarik dalam penyampaiannya untuk anak. Dalam video disampaikan bahwa pembentukan karakter dari mulai kita mengucapkan anak belajar untuk mengucapkan permisi, kata maaf, minta tolong, dan terima kasih itu adalah suatu pembentukan karakter yang dibangun sejak dini. Baik, Ibu izin bertanya, di lingkungan sosial sudah sering terjadi kasus-kasus sosial menjadi permasalahan pada anak, khususnya pada perbal anak. Berkaitan dengan materi Ibu hari ini, dari tayangan video presentasi kelompok 1, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa pengaruh membiasakan atau mengajarkan kata-kata ajaib seperti maaf, tolong, terima kasih, dan permisi kepada anak. Akan menjawab pertanyaan dari Tania. Pertanyaannya yaitu seberapa pengaruh kita membiasakan atau mengajarkan kata-kata ajaib seperti kata maaf, tolong, terima kasih, dan permisi pada anak usia dini. Ya, perlu rekan-rekan ketahui bahwa kita itu sekarang berada di zaman teknologi yang sangat modern. Nah, kemajuan teknologi yang sangat pesat ini ternyata tantangan bagi kita, ya, di bidang apapun, terutama kita di bidang pendidikan, ya. Dimulai dari kemajuan teknologi yang sangat pesat, dimulai hingga berbagai masalah yang muncul, baik itu di media sosial, di berita, bahkan di lingkungan kita secara pribadi, ya, gitu kan. Nah, apakah pendidikan karakter atau pendidikan nilai itu ada pengaruhnya? Ada. Ya, kita kan punya tujuan, punya pengharapan yang baik, bagaimana kita mempunyai atau menghasilkan atau melahirkan anak-anak yang baik secara karakter, yang baik secara afektifnya. Nah, dan itu bisa ditingkatkan atau dibiasakan dengan pendidikan karakter, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Kenapa pendidikan karakter? Karena ternyata pendidikan karakter itu merupakan fondasi utama untuk bisa menciptakan generasi muda, gitu kan. Yang sebetulnya mungkin kita juga selain di karakter dan afektif, kita juga mengharapkan anak-anak kita pintar secara akademik, ya, seperti itu. Dan itu harus balance, gitu kan. Namun di sini ditegaskan bahwa ternyata pendidikan karakter yang seperti kata integritas, disiplin, kesabaran, kata maaf, minta tolong, terima kasih, dan permisi, ya, seperti itu ternyata bisa menentukan kehidupan anak-anak selanjutnya, gitu. Kenapa bisa menentukan? Karena generasi-generasi yang muda yang mempunyai sikap yang tepat, yang mempunyai pendidikan karakter yang baik, mempunyai pendidikan karakter yang dijadikan sebagai fondasi, ternyata itu bisa menjadikan anak-anak kita menjadi tangguh di masa yang akan datang. Terlebih, gitu kan, sekarang kita berada pada tantangan dunia yang sangat luar biasa, gitu kan. Nah, setidaknya ketika anak bisa mengantisipasi dirinya sendiri, gitu kan, bisa memberikan pengharapan yang baik terhadap dirinya sendiri, bisa membentuk karakter dirinya sendiri dengan baik, gitu kan, justru anak akan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Baik, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, ya. Ibu akan menarik kesimpulan dari atas apa yang sudah tadi Ibu sampaikan. Ya, ternyata bila kita menarik kesimpulan dari diskusi, dari pertanyaan, bahkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, ya, ternyata bahwa pembelajaran IPS untuk anak usia dini itu sebetulnya tidak hanya menitik beratkan pada perkembangan sosial atau interaksi sosial anak yang ada di masyarakat, gitu kan. Ternyata anak juga bisa mendapatkan sebuah proses pembelajaran atau sebuah pengalaman, gitu kan, untuk anak bisa menyesuaikan diri berdasarkan norma-norma yang ada, gitu kan, agar anak pengharapannya bisa bergaul atau bersosial di lingkungan masyarakat, ya, seperti itu. Aku mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kerjasamanya untuk hari ini, sehingga semua aktivitas hari ini bisa berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Untuk minggu depan malah dipersiapkan saja kelompok mana yang kebagian tampil di depan, ya, seperti itu. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi
Kalau misalnya tidak ada, Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.